الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati a'azzanallah iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manhaj Salaf fi Tazkiyatin Nufus, metode salaf di dalam membersihkan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syambari hafizahullah ta'ala. Pada pekan kemarin kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengantar ketentuan-ketentuan tazkiyatun nufus, baik secara ilmiah keilmuan maupun secara amaliyah. Dan kita masuk pasal yang pertama, yaitu kewajiban membangun tazkiyatun nufus di atas kitab dan sunnah. Kewajiban untuk membangun dasar-dasar tazkiyatun nufus di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sebutkan beberapa ayat dari Al-Quran yang menunjukkan tentang kesempurnaan syariat Islam, tentang telah sempurnanya din Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, sehingga sesuatu yang sempurna maka tidak membutuhkan adanya penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan. Fi jami'il abwab, di dalam semua permasalahan-permasalahan agama, baik dalam masalah i'tiqad, aqidiyah, keyakinan maupun dalam amaliyah, termasuk di dalam masalah tazkiyatun nufus. Maka itu semua sudah ditetapkan kaidah-kaidahnya di dalam agama kita. Beliau menyebutkan surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Di mana ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam. Juga ayat-ayat yang lain perintah bagi kita untuk mengambil tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik, contoh yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah yang banyak. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu iyyakum. Maka di dalam
masalah ini sebagaimana kemarin disampaikan, dinukilkan perkataan Sufyan ibnu Uyainah bahwasanya Rasulullah SAW adalah al-mizanul akbar, timbangan yang paling besar atau standar bagi setiap muslim. Jadi Rasulullah SAW adalah timbangan yang dijadikan tolak ukur bagi setiap muslim untuk mengukur, menentukan segala sesuatu. Fa'alaihi tu'radul asya', di mana segala sesuatu dihadapkan, ditimbang dengan beliau, baik akhlaknya, perjalanan hidupnya, petunjuknya. Maka kata beliau, fama wafaqaha fa huwal haq wa ma khalafa fa huwal batil. Perkara-perkara apa saja yang sesuai dengan sunnah Nabi, itulah kebenaran. Perkara apa saja yang sesuai dengan sunnah petunjuk beliau, itulah kebenaran. Dan perkara apa saja yang menyelisihinya, itu adalah kebatilan. Walaupun perkara-perkara yang benar tersebut dibuat kerancuan-kerancuan oleh ahlul batil, karena banyak perkara-perkara yang di atas sunnah di dalam pandangan sebagian manusia, itu kebatilan. Sebaliknya perkara-perkara yang batil dihias-hias oleh syaitan sehingga nampak indah dalam pandangan manusia. Maka seorang muslim punya standar menimbang perkara hak dan yang batil, itu bukan semata-mata dengan perasaan, bukan dengan apa yang dia inginkan, dia sukai, tetapi dia timbang dengan timbangan kitab dan sunnah. Dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut pembacaannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, man ahadaka ala ghairi akhbarana wa haddathana faqad ahalaka imma ala khayalin sufiyyin aw qiyasin falsafiyyin aw ra'yin nafsiyyin al-munharifina falaysa ba'da al-Qur'ani wa akhbarana wa haddathana illa syubhatil mutakallimin wa ara'il munharifin wa khayalatil mutasawwifin wa qiyasil mutafallisin. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, siapa yang berbicara kepada kepadamu perkara-perkara yang mustahil, artinya perkara-perkara yang aneh. Siapa saja yang berbicara atau menyampaikan kepadamu perkara-perkara yang aneh, tidak berdasarkan akhbarona dan haddatsana. Akhbarona itu artinya telah mengkabarkan kepadamu bulan sampai Rasulullah, telah menceritakan kepadamu bulan sampai Rasulullah. Maksudnya tidak berdasarkan hadis Nabi, tidak berdasarkan hadis Nabi, maka sungguh dia telah mengkabarkan sesuatu ada kalanya berdasarkan khayalan-khayalan sufi atau logika-logika filsafat
maka tidak ada setelah Al-Quran dan akhbarana dan hadasana, maksudnya Al-Quran dan hadis, tidak ada setelah Al-Quran dan hadis Nabi kecuali syubhatnya ahlul kalam, dan pendapat-pendapat orang-orang yang menyimpang, khayalan-khayalan orang-orang sufi, atau logika orang-orang falsafah atau filsafat. Wa man faraqa dalila dhalla an sawa'is sabil. Kemudian Ibnu Qayyim kembali melanjutkan, siapa yang menyelisihi dalil, sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Siapa yang menyelisih dalil, sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannati siwal kitabi wa sunnah. Dan tidak ada petunjuk yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali kitab dan sunnah. Dan tidak ada petunjuk yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali kitab dan sunnah. Wa kullu tariqin lam yasqabha dalilul Qur'an wa sunnah fahiya tariqul jahim wa syaitanur rajim. Dan setiap jalan yang tidak disertai dalil Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan menuju neraka dan jalan syaitan yang tertutup. Dan setiap jalan yang tidak disertai dalil Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan menuju neraka dan syaitan yang tertutup. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin. Ya, kita jelaskan. Jadi ikhwan wa akhwat azanillah yaqul di sini Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin ingin menjelaskan tentang kedudukan jalan kitab dan sunnah, petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini menjadi standar tolak ukur bagi setiap muslim untuk mengetahui kebenaran, untuk menimbang mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak perlu terkecoh atau terfitnah dengan sebagian orang-orang yang mengatakan jangan merasa benar sendiri, ya, jangan merasa dirinya kelompok yang paling benar dan seterusnya. Ya, karena kebenaran mungkin ada pada kelompok yang lain pada bagian. Ini perkataannya adalah perkataan di satu sisi benar, di sisi lain banyak syubhatnya. Ya. Kalau yang dimaksud dengan merasa benar sendiri artinya kita tidak boleh fanatik, kita harus siap rujuk kepada dalil perkataan yang hak yang benar. Karena pada kelompok yang lain ada kebenaran. Kalau memang pada diri kita tidak ada dalil dan mereka punya dalil. Tetapi kalau perkataan itu dimaksudkan untuk mengkabulkan kebenaran, menolak setiap dalil yang datang, ya, menolak petunjuk dari Quran dan Sunnah, dan tidak mau diluruskan kesalahannya, maka itu adalah takwis, tipu daya syaitan. Perkataan ini perkataan baik. Kenapa? Karena seorang muslim itu punya timbangan yang jelas. Apa timbangan yang jelas bagi setiap
Dan jalan Quran, jalan Sunnah itu bayyin, jelas. Karena Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama. Ya. Dan Nabi meninggalkan agama ini di atas keadaan terang benderang. Lailuha kanahari. Malamnya seperti siangnya. Ini gambaran bahwasanya ajaran syariat Islam beliau tinggalkan dalam keadaan jelas terang. Tidak ada yang menyimpang kecuali orang yang menyimpang. Ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan Sunnah. Jelas. Maka seorang muslim hendaklah mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai al-mizan fi kulli umuri, timbangan di dalam semua perkara-perkara. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, apabila ada seseorang yang mengkhabarkan kepada dirimu, menceritakan kepadamu suatu perkara-perkara yang aneh, yang mungkin kita merasa takjub, merasa terheran dan seterusnya, ala ghairi akhbarana wa haddatsana, tetapi dia bangun cerita-cerita tersebut, dongeng-dongeng tersebut, yang kisah-kisah tersebut tidak ada sumber yang jelas. Bukan akhbarana dan haddatsana. Artinya kisah yang tidak jelas asal usulnya. Dan banyak tersebar di tengah-tengah kelompok-kelompok yang menyelisih kitab dan sunnah. Dan mereka paling tidak suka dengan haddatsana dan akhbarana, karena itu sesuatu yang sangat berat, membawakan riwayat. Ya. Karena kebanyakan mereka tidak ada riwayat, hanya kisah-kisah, dongeng, hikayat-hikayat, mimpi, dan seterusnya dari kedustaan-kedustaan. Kata Ibnu Qayyim, apabila ada orang menyampaikan kepadamu perkara-perkara tersebut ala ghairi akhbarana wa haddatsana, tidak dibangun di atas akhbarana, telah mengkabarkan kepadaku fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Ya. Faqad ahalaka imma ala khayal sufiyyin aw qiyas falsafiyyin aw ra'yin nafsiyyin. Maka sungguh sejatinya sebenarnya dia telah mengkhabarkan, telah menceritakan kepadamu perkara-perkara aneh tersebut, baik kemungkinan dibangun di atas khayalan-khayalan orang sufi. Banyak sekali orang sufi membuat khayalan-khayalan, cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng yang tidak ada dasar. Dan memang mereka tidak biasa membangun keyakinan akidah di atas dasar yang benar, di atas ini. Mereka membangun keyakinannya, membangun akidahnya, dan mereka kontak kepada panitia dengan cerita-cerita yang tidak benar, kisah-kisah, dongeng, mimpi dan seterusnya, yang tidak ada sisi ilmiahnya. Ya. Kata Ibnu Qayyim, kemungkinan itu adalah khayalan-khayalan orang-orang sufi yang betapa banyak mereka melakukan. Atau yang kedua, qiyasun falsafiyun, qiyas atau logika, cara-cara logika yang digunakan oleh orang-orang filsafat. Ya, anak keturunan Yunani. Ya. Mereka adalah murid-muridnya tokoh-tokoh Yunani yang membangun agama dengan dasar filsafat. Auraq yang nafsiyin atau semata-mata pendapat-pendapat pribadi, tidak ada dasarnya. Kemudian Qayyim kembali menegaskan, falaisa ba'dal Qur'an wa akhbarana wa haddatsana illa syubhat al-mutakallimin wa ara'il munharifin wa khayalatil mutasawwifin wa qiyasul mutafallisin. Kata Qayyim, tidak ada apapun perkara di luar Al-Quran dan hadis
Quran dan hadis kecuali itu adalah syubhatnya ahlul kalam. Kebanyakan ada kalanya itu syubhat-syubhat yang disampaikan oleh ahlul kalam, orang-orang yang memperdalam ilmu kalam, ilmu logika, ilmu mantik dari para filosof orang-orang Yunani. Mereka banyak syubhat-syubhat yang merusak akidah kaum muslimin. Atau kata Ibnu Qayyim ara'il munharifin, atau semata-mata dibangun di atas pendapat-pendapat orang-orang yang menyimpang, tokoh-tokoh yang menyelisih kitab dan sunnah. Atau khayalan al-mutasawwifin, khayalan-khayalan orang-orang sufi. Atau kiasnya para ahli filsafat. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa man faraqa dalil dhalla an sawa'is sabil. Siapa yang menyelisihi dalil, ya, berpisah dari dalil, meninggalkan dalil Quran dan Sunnah, faqad dhalla an sawa'is sabil. Pasti dia akan menyimpang, ya, dari jalan yang lurus. Siapa saja yang dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Sunnah, maka dia akan tersesat, meninggalkan jalan yang lurus. Dan Ibnu mengatakan wala dalila ilallahi wal jannah. Tidak ada satupun jalan yang bisa membimbing seseorang, menunjukkan seseorang kepada Allah, sampai kepada Allah dan kepada surganya, siwal kitab wa sunnah, kecuali hanya Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini akidah kita, akidah setiap muslim. Tidak ada satu jalan yang bisa menghantarkan seorang muslim untuk sampai kepada keridhaan Allah, sampai kepada surga Allah, kecuali hanya jalan Al-Quran dan jalan Sunnah. Ada pun jalan-jalan yang menyelisihinya, Allah tidak ridha dan Allah tidak izinkan untuk menghantarkan penempuhnya yang berjalan di atasnya sampai kepada dirinya dan kepada surga. Allah menutup semua jalan. Semua jalan-jalan yang menyelisih kitab dan sunnah, Allah tutup jalan tersebut sehingga tidak sampai kepada keridhaannya dan kepada surga. Fahiya tariqul jahim wasyaitanir rajim. Maka semua jalan-jalan yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Nabi itu adalah tariqul jahim, jalan yang akan menghantarkan siapa saja yang berjalan di atasnya kepada al-jahim, neraka, dan kepada syaitan yang terkutuk. Ini penjelasan Ibnu Qayyim yang menegaskan pentingnya bagi kita untuk membangun segala sesuatu di atas kitab dan sunnah, termasuk di dalam masalah tasyiatul nufus, di dalam membersihkan jiwa. Ketika seorang muslim ingin membersihkan jiwanya, ingin memperbaiki jiwanya, menempuh jalan-jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lepas dari bimbingan kitab dan sunnah, tidak bisa keluar dari kedua. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf, keutamaan ilmu salaf atau ilmu generasi pendahulu. Di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan wa mimma uhditha min al-ulum al-kalam fil ulum al-batinah min al-ma'arif wa amal al-qulub wa tawabi' dhalik bi mujarrad ar-ra'yi wa dhaw aw al-kashf wa fi khatarun 'azim. Di antara ilmu-ilmu baru yang dibuat-buat, maksudnya ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh kaum salaf,
Di antara ilmu-ilmu baru yang dibuat-buat, yakni pembahasan tentang ilmu batin, al-ulum al-batinah, ilmu-ilmu batin. Ini istilah Rasul, ilmu batin. Minal ma'arif a'malil qulub wa tawabi'i dzalik. Dari pengetahuan amalan-amalan hati dan pengikut-pengikutnya. Ini istilah ilmu batin, ini ilmu yang banyak disampaikan oleh orang-orang sufi di dalam pembahasan masalah tasdiqul nufus. Ya, mereka ya menyebutkan ada al-ulumul batinah, ilmu batin. Ya. Ilmu batin, ilmu ma'arif tentang hakikat sesuatu, ya, amalan-amalan hati dan ya, pengiring-pengiringnya. Bi mujarradil ra'yi wal dhaqi awil kasbi, yang dibangun semata-mata berdasarkan pendapat, atau perasaan atau kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan hakikat sesuatu menurut mereka dengan mata batin. Artinya tidak dibangun dengan asdaq. Jadi mereka mengatakan ada ilmu-ilmu batin, yang ilmu itu dibangun dengan dasar apa? Dengan ya semata-mata awal pendapat atau al-dzauq itu dengan rasa, cita rasa atau perasaan, atau al-kasyaf. Kasyaf itu menyingkap hakikat sesuatu. Ya. Dibalik tabi itu al-kasyaf. Ini biasanya orang-orang sufi mengatakan demikian. Ya. Ini secara kasyaf, artinya bisa diketahui hanya orang-orang yang mampu menyingkap hakikat sesuatu batinnya. Ada pun ini orang-orang awam tidak bisa. Kalau ditanya materinya tidak bisa. Ya, karena ini dengan kasyaf, bukan dengan Quran atau Sunnah. Kalau Quran Sunnah perkara-perkara yang gaib, ya setiap orang bisa mengetahuinya, bisa mempelajarinya. Adapun ini tidak sembarang orang bisa mempelajarinya. Ini menurut mereka. Ini kata-kata Raja kembali, ini adalah ilmu muhdath. Tidak pernah dikenal oleh para salaf. Ilmu seperti itu. Ilmu batin yang hanya dibangun dari pendapat, perasaan atau kasyaf penyingkapan. Wa fihi khatarun 'adzim, di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar. Di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar. Wa qad ankarahu a'yadul a'immah, dan beberapa imam telah mengingkarinya. Imam-imam kaum muslimin, para ulama-ulama kaum muslimin, ya, telah mengingkari hal tersebut. Kal Imam Ahmad wa ghairi, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Demikian juga Imam Syafi'i, ya, beliau sangat keras dalam tentang ilmu kalam, ilmu sufi. Wa qad ittasal al-farqu fi hadzal bab. Pembahasan di dalam masalah ini telah cukup mendalam. Wa dakhala fihi qaumun ila anwa'iz zanadiq wa nifaq, dan ada sekelompok orang yang masuk di dalam pembahasan ilmu-ilmu seperti ini kepada jenis-jenis kezindikan dan kemunafikan. Kezindikan itu artinya sesuatu yang keluar dari agama, dan kemunafikan. Dakwah di antara bentuk kemunafikan atau kezindikan. Zindik itu sesuatu perkara yang keluar dari Islam. Di antara bentuk kerusakan ilmu-ilmu batin seperti ini, buah dari ilmu batin seperti ini, kata
keyakinan bahwasanya wali-wali Allah itu kedudukannya lebih mulia dari para nabi. Orang-orang yang berdalam-dalam di dalam ilmu seperti ini sampai tingkatan mereka punya keyakinan pengakuan bahwasanya para wali-wali itu kedudukannya lebih utama dari para nabi. Jelas ini suatu kebatilan. Sudah bisa? Ya, sudah selesai kan? Ini salah satu bentuk kerusakannya. Mereka mengklaim, menyatakan bahwasanya para wali itu afdal minal anbiya, kedudukannya jauh lebih mulia, lebih utama dari para nabi. Itu ini adalah perkara yang kafir. Wa dakhala aw annahum mustabuna anhu, atau bahwasanya para wali itu tidak butuh syariatnya para nabi. Ini keyakinan mereka. Jadi wali-wali, orang-orang mereka anggap sudah sampai tingkatan wali-wali Allah, mustabuna anhu, mereka sudah tidak butuh dengan syariatnya para nabi. Artinya mereka sudah tidak terkena beban syariat yang dibawa para nabi. Ya. Sehingga tidak mengherankan ketika sebagian di antara mereka melakukan perkara-perkara yang jelas-jelas itu, ya, perkara yang diharamkan, ya, perkara yang dilarang dalam syariat, tetapi mereka mengatakan sesungguhnya para wali sudah terbebas dari syariatnya para nabi, karena mereka sudah tidak terkena syariat para nabi. Ya. Ini semuanya adalah budaya syaitan, karena tidak ada setiap seorang pun, ya, betapa tingginya kedudukan dia, tidak bisa keluar dari syariat yang dibawa oleh para nabi. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya para wali mustabduna anhum, mereka sudah tidak butuh syariatnya para nabi. Wa adkhalu fi hadzal tariq asya'a katsira laysa min ad-din bi syai'. Di dalam jalan ini, jalan ilmu batin ini, mereka memasukkan banyak perkara-perkara yang itu tidak ada asal usulnya dari agama. Banyak sekali perkara-perkara yang itu tidak ada asalnya dari agama. Fabatu haza'atu annahu yahsulu bihi tarqiqul qulub kal ghina wal raqas. Sebagian mereka beranggapan bahwasanya untuk bisa melembutkan hati dengan menggunakan nyanyian dan tarian. Ada di antara kelompok-kelompok ilmu batin ini, mereka punya keyakinan apa? Di antara cara agar seorang bisa melembutkan, melunakkan hatinya itu dengan nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian. Makanya itu jangan heran ketika banyak di antara mereka melakukan ritual seperti ini. Ini asal dari ilmu-ilmu yang mereka buat-buat. Apa tujuannya mereka melakukan tersebut dengan nyanyian-nyanyian, tarian-tarian? Bahkan kita lihat banyak di video, ya, tindakan-tindakan yang kita sendiri tidak bisa, ya, berpikir bisa sampai seperti itu. Itulah tipu dari syaitan. Karena syaitan ketika sudah masuk kepada hamba, ketika dia menyelisih jalan kita sunnah, maka dia akan dibawa oleh syaitan kemana syaitan membawa. Ya, tidak bisa keluar kalau dia tidak. Ya. Dengan nyanyian-nyanyian, dengan tarian-tarian yang mereka katakan itu untuk melembutkan hati. Wa ba'du aza'ahu, sebagian mereka berkeyakinan annahu yuradu li riyadin nufus ka'ishti suwaril muharrama wa nadriha, untuk melatih jiwa, olahraga jiwa, biar jiwa bisa terlatih, ya. Itu caranya dengan memasukkan kerinduan, ya, dengan gambar-gambar yang diharamkan, ya. Wa nadriha, dan memandang gambar-gambar haram. Kata mereka itu untuk melatih kemampuan jiwa. Ya. Apakah jiwa mampu tahan dengan godaan tersebut atau tidak? Ini semuanya tipu daya syaitan. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu untuk mendidik para sahabatnya. Bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya dengan diberikan gambaran-gambar keindahan surga, ya, dengan nikmatan surga, bidadari dari surga, dan apa saja yang Allah sediakan di surga,
melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu punya pangkat terbesar di surga. Ya. Kemudian Nabi juga gambarkan tentang dahsyatnya azab neraka, ya, beratnya azab neraka. Itu yang Nabi tanamkan kepada sahabat-sahabatnya sehingga hati mereka teguh, hati mereka hidup. Bukan dengan gambar-gambar yang haram, dengan musik-musik, dengan nyanyian-nyanyian, atau dengan gerakan-gerakan. Itu semuanya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita lanjutkan pada ayat. Ya, kita lanjutkan dari perkataan Allah yang kembali ketika menjelaskan tentang di antara bentuk-bentuk ilmu muhdath, ilmu yang dibuat-buat, ilmu yang dikenal dengan nama ilmu-ilmu batin, yang akibat dari ilmu-ilmu yang seperti ini ya, menumbuhkan atau memunculkan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kata beliau, wa ba'duha za'amu anna li kasri nufus wa tawadu kasyuhratil libas wa ghairi dzalik mimma lam ya'ti bihi syari'ah. Sebagian di antara mereka orang-orang yang mengikuti jalan-jalan kebatinan seperti ini, mereka meyakini untuk bisa ya, merendahkan jiwa dan untuk bisa meraih ketawaduan itu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang menjadi kekhususan, pakaian-pakaian jadi ciri khas, ya, seperti pakaian pencopot samping, pakaian yang rusak dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar menghilangkan kesombongan, agar menanamkan ketawaduan dengan ya cara ya berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Bukan mereka tidak punya pakaian yang baru, tetapi mereka gunakan wasilah seperti itu untuk jadikan ciri khas. Ya. Dan para salaf tidak pernah demikian. Mereka adalah orang-orang tidak ya memberat-beratkan diri mereka. Ya. Mereka tidak menggunakan wasilah-wasilah seperti itu di dalam mendidik jiwa mereka. Mereka dengan pakaian-pakaian yang khusus dan yang selainnya dari perkara-perkara yang tidak pernah dibawa oleh syariat ini. Artinya tidak pernah ada contoh sebelumnya. Ba'duhu yasuddu an dzikrillahi wa 'anis shalah kal-ghina wa nadharil haram. Sebagian lagi ada yang memalingkan manusia dari zikir yang benar, zikir yang sahih, dari salat dengan menggunakan sibuk di dalam ya ghina, nyanyian atau melihat sesuatu yang diharamkan. Wa syabahu bidzalika alladziina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Dengan perkara-perkara itu semua mereka menyerupai orang-orang yang telah menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan main-main. Maka kita lihat di antara mereka terkadang mudah sekali mengolok-olok syariat, menjelek-jelekkan syariat tanpa takut, ya tanpa mereka ya takut kepada azab Allah, takut dengan ancaman Rasulullah ketika mereka merendahkan syariat, mengolok-olok ajaran agama. Dan mereka akan dijadikan bahan mainan, bahan candaan, bahan guyon. Syariat mereka jadikan bahan mainan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang jauh dari petunjuk yang benar. Ini poin yang pertama, ya, bab yang pertama yang beliau sampaikan di sini tentang kewajiban membangun tazkiyatun nufus di atas kitab dan sunnah. Sebelum beliau menutup pembahasan bab yang pertama ini, ada beberapa faedah-faedah yang beliau rangkum dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan. Faedah yang pertama,
aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adamu hajatihi ila ziyadah aw nuqsan. Faedah yang pertama yang beliau sebutkan di sini ada 8 faedah di dalam pasal yang pertama ini, di dalam bab yang pertama ini. Faedah yang pertama, kesempurnaan agama ini. Kesempurnaan agama Islam baik dari sisi akidah atau keyakinan, dari sisi ibadah maupun dari sisi akhlak. Kesempurnaan Islam baik dari sisi akidah, ibadah maupun akhlak. Dan agama ini tidak butuh penambahan atau pengurangan. Ini faedah yang pertama. Ya. Bahwa apa yang beliau sebutkan dari yang ada dari Quran dan Sunnah maupun perkataan para salaf, kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Akidahnya, keyakinannya sudah sempurna. Ya. Kemudian ibadah-ibadahnya juga sudah sempurna. Maupun akhlak, ya, bagaimana cara mendidik akhlak sudah sempurna. Ya. Dan Islam tidak putus sedikitpun dengan penambahan atau pengurangan. Karena sesuatu ketika ditambah dikurang menjadikan yang merusak kesempurnaan. Faedah yang kedua, Al-Quran wa sunnatu fihima al-kifayah wal ghunyah likulli ma yahtajuhu al-ibad fi tazkiyatin nufus wa ghairi. Al-Quran dan sunnah telah memberikan kecukupan pada setiap perkara yang dibutuhkan hamba, pada setiap perkara yang dibutuhkan hamba di dalam membersihkan jiwanya maupun di dalam perkara yang lain. Ini faedah yang kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sudah memberikan kecukupan. Kecukupan apa? Pada semua perkara-perkara yang dibutuhkan seseorang untuk membersihkan jiwa. Artinya dia tidak butuh kepada selain kedua. Ya, di dalam tazkiyah, ya, membersihkan jiwanya atau perkara-perkara yang lain, maka sudah dicukupi dengan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Faedah yang ketiga, manhajut tazkiyah wal islah wa tarbiyah wal akhlaq la yu'khadhu illa min al-kitab wa sunnah. Tata cara di dalam tazkiyah dan memperbaiki diri maupun di dalam tarbiyah mendidik wal akhlak dan memperbaiki akhlak. Tata cara di dalam tazkiyah dan memperbaiki diri maupun di dalam tarbiyah mendidik dan memperbaiki akhlak tidak diambil kecuali dari kitab dan sunnah. Artinya metode atau tata cara tazkiyah nufus atau di dalam tarbiyah mendidik jiwa, mendidik akhlak itu tidak diambil kecuali dari kitab dan sunnah. Yang keempat, kullu man idda'a amalan fi babi tazkiyatin nufus wa lam takun alaihi dalilun fa huwa mardudun ghairu maqbulin.
yang menyerukan suatu amalan, setiap orang yang menyerukan suatu amalan di dalam masalah tazkiyatul nufus dan tidak dibangun di atas dalil, maka hal itu tertolak, tidak diterima. Maka hal itu tertolak, tidak diterima. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Termasuk di dalam tazkiyatul nufus. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, ya, mengajarkan suatu amalan-amalan, suatu tata cara, suatu ritual atau suatu kaifiah yang di dalam tazkiyatul nufus dan tidak ada dalilnya, maka itu masuk dalam keumuman ucapan Nabi, "Man 'amila 'amalan." Siapa yang melakukan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada dalilnya, fahuwa rad, maka itu tertolak. Ya. Artinya itu tidak diterima. Amalan tersebut amalan yang tertolak dan tidak diterima. Yang kelima, faedah yang kelima, ma'rifatul manhajil ilmi li ahli sunnati wal jama'ati fi bab tazkiyatin nufus wa ghairihi. Memahami manhaj ilmiah, manhaj atau metode secara keilmuan bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah tazkiyatul nufus dan yang lainnya. Memahami manhaj ilmiah bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah tazkiyatul nufus dan yang lainnya. Artinya bahwasanya ahli sunnah wal jamaah di dalam membangun segala sesuatu itu dibangun di atas dasar ilmu, ya. Termasuk di dalam masalah tazkiyatul nufus, ya, itu tetap butuh kepada ilmu, kepada dalil. Tidak hanya semata-mata dibangun di atas ra'yu, pendapat-pendapat, atau dengan perasaan-perasaan, atau dengan kasyaf dan yang lain, ya. Semuanya dibangun di atas manhaj ilmu, ya. Qala Allah, qala Rasul, haddatsana, akhbarana, ya. Kemudian yang keenam, tahdhirul ulama min al-bid'ah allati uhdithat fi bab tazkiyatul nufus. Peringatan para ulama dari perkara-perkara baru yang dibuat-buat di dalam tazkiyatul nufus. Peringatan para ulama dari perkara-perkara baru yang dibuat-buat atau diada-adakan di dalam masalah tazkiyatul nufus. Ternyata pembahasan masalah ini, peringatan seperti ini bukan hal yang baru. Al-Imam Al-Qayyim sudah pernah memperingatkan, Al-Imam Al-Rajab sudah memperingatkan, bahkan imam-imam sebelum mereka berdua, ya, Ahmad, Syafi'i dan yang lainnya, ya, para sahabat mereka semua sudah memperingatkan, ya, di dalam perkara-perkara yang berisi kitab tersebut, ya, termasuk di dalam masalah tazkiyatul nufus. Ya, ini ada tahdzir, ada peringatan-peringatan dari mereka, para ulama-ulama yang memberikan nasihat, memberikan kebaikan yang sejatinya semestinya bagi kita untuk perhatikan peringatan-peringatan mereka bagi siapa saja yang menginginkan jalan keselamatan, ya, agar mereka, ya, agar kaum muslimin berhati-hati meninggalkan semua hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan di dalam tazkiyatul nufus, karena itu akan menghantarkan kepada kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana banyak kita saksikan pada zaman kita sekarang, banyak penyimpangan-penyimpangan disebabkan karena mereka mengikuti
ma'rifatu sababil bid'ah fid dini umuman. Ma'rifatu sababil bid'ah fid dini umuman wa fi tazkiyatin nufus 'ala al-khusus. Memahami sebab-sebab munculnya bid'ah di dalam agama secara umum. Memahami sebab-sebab munculnya bid'ah di dalam agama secara umum dan di dalam masalah tazkiyatun nufus secara khusus. Apa? Kenapa banyak terjadi penyimpangan terjadi bid'ah di dalam agama ini? Apa sebab utamanya? Ya, sebab utamanya ya sebagaimana beliau sebutkan di sini, innama huwa bisababil i'rad 'anil tariqil masyru'. Ini sebab paling utama munculnya penyimpangan, munculnya bid'ah itu adalah al-i'rad 'anil tariqil masyru', berpaling meninggalkan jalan yang disyariatkan. Ya. Ini sebab terbesar munculnya banyak penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang baru, ajaran-ajaran yang baru, yang aneh-aneh. Ya, itu karena berpaling meninggalkan jalan yang disyariatkan. Tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan kitab dan sunnah, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Karena tidak merasa puas dengan ajaran kitab dan sunnah, kemudian mencari ajaran-ajaran yang lain, mengikuti cara-cara yang menyelisih dari kitab dan sunnah, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Muncul berbagai macam bentuk-bentuk amalan, bentuk-bentuk ajaran, ritual-ritual yang itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Kalau kita tanya kepada mereka mana dalilnya, mana apa petunjuknya dari Nabi dan para sahabat, mereka tidak bisa memberikan sedikitpun. Ya. Itulah sebab terbesar ketika ya, berpaling meninggalkan jalan yang disyariatkan di dalam kitab dan sunnah. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan di sini yang ke-8, ma'rifatul furqanil 'azim baina manhaji ahli sunnah wal jamaah bil tazkiyatil nufus wa baina mukhalifin. Memahami perbedaan yang besar antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tazkiyatun nufus antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tazkiyatun nufus dan kelompok-kelompok lain yang menyelisihinya. Apa perbedaan utama? Ya, manhaj atau metode Ahlus Sunnah dan golongan-golongan yang menyelisihinya di dalam tazkiyatun nufus. Perbedaan utama adalah dilihat dari ya sejauh mana metode tersebut ya dibangun di atas dalil kitab dan sunnah. Di sinilah perbedaan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membangun manhaj metode di dalam tazkiyatun nufus tidak keluar dari ya dalil kitab dan sunnah. Tidak dengan perasaan, tidak dengan hanya semata-mata pendapat-pendapat yang kosong dari atau dengan perasaan, atau dengan kasyaf, dengan penyikapan, atau dengan logika ilmu kalam, ya, logika ilmu mantik, ya, atau dengan perdebatan, tidak seperti itu. Tapi dibangun di atas dalil. Qala Allah, qala Rasul. Haddatsana wa akhbarana. Dari perkataan Allah dalam kitabnya, sabda Nabi ya di dalam hadis-hadis beliau, dari jalur akhbarana haddatsana, telah menceritakan kepada bulan mengkabar. Dari sini kita menunjukkan yang kuat itu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah sejatinya mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai dalil, orang-orang sangat mencintai kitab dan sunnah. Dan itu terlihat bagaimana kesungguhan mereka di dalam mempelajari kitab Allah, kesungguhan mereka di dalam mempelajari sunnah
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesuburan mereka di dalam meneliti riwayat dalil untuk mengetahui mana yang sahih mana yang tidak sahih, untuk memberikan peringatan kepada manusia mana perkara-perkara sesuai dengan bimbingan kitab dan sunnah, mana perkara-perkara yang tidak ada dasar dari kitab dan sunnah. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian di antara mereka sesuai dengan kadar dan kemampuan yang kita ini. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi setiap orang dituntut untuk sama di dalam punya konsep berpegang kepada kitab dan sunnah. Kemampuan untuk memahami kitab dan sunnah setiap orang berbeda-beda. Kemampuan untuk meneliti riwayat, memahami dalil sesuai dengan kemampuan ilmuannya masing-masing. Tetapi kewajiban untuk mengikuti dalil kewajiban semua. Yang berilmu, yang awal semuanya punya kewajiban. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menyelisih dari kitab dan sunnah. Inilah sejatinya perkara yang membedakan antara jalan ahlu sunnah dan yang lain. Maka aku lihat bagaimana kepentingan dakwah ini, ya, kepentingan yang ahlu sunnah di dalam masalah kitab dan sunnah, di dalam memegang dalil. Dan kita lihat bagaimana ya kelompok-kelompok yang menyelisih mereka tidak punya kepentingan. Bahkan mereka sering menelantarkan, mengabaikan, bahkan mereka memusuhi orang-orang yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Kemudian mereka jadikan ya sebagian dari mereka ada menjadikan dalil sebagai ejekan-ejekan, sebagai bahan candaan, bahan guyonan. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai keyakinan mereka. Mereka itu menjadikan itu semua sebagai akidah mereka. Ya. Dengan beraninya, ya, dengan tanpa takutnya mereka menetapkan pulang surga hanya sekedar dengan candaan, dengan cerita-cerita. Dan mereka tahu itu semua banyak cerita-cerita rekaat, khayal dan seterusnya. Maka ahlu sunnah jauh dari itu. Maka di dalam bab yang pertama di sini sekali lagi beliau ingin menegaskan kewajiban bagi kita di dalam membangun tazkiyah ini, membangun tazkiyah nufus untuk membangun di atas ya dasar Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja mungkin bisa kita bacakan. Adapun untuk bab yang kedua, yaitu tentang kesempurnaan petunjuk dari para sahabat dan perintah ya agar kita meneladani mereka jalan para sahabat. Insyaallah kita akan bacakan di kesempatan berikutnya. Bismillah. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha